Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulida Nur Alpaini dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada diabetes mellitus. Nah, apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus itu merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai, sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. DM merupakan salah satu penyakit tidak menular dan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat ditimbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Teman-teman, sekarang selanjutnya di sini ada pencegahan primer. Pencegahan primer adalah upaya yang ditunjukkan pada kelompok yang memiliki faktor resiko, yakni mereka yang belum terkena tetapi berpotensi untuk mendapatkan DM dan kelompok intoleransi glukosa. Teman-teman, selanjutnya di sini ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya mencegah atau menghambat timbulnya penyulit pada pasien yang telah menderita DM, dilakukan dengan pemberian pengobatan yang cukup dan tindakan deteksi dini penyulit sejak awal pengelolaan penyakit DM. Dalam upaya pencegahan sekunder, program penyuluhan memegang peran penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani program pengobatan dan dalam menuju perilaku sehat. Untuk pencegahan sekunder ditunjukkan terutama pada pasien baru. Selanjutnya di sini ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier ditunjukkan pada kelompok penyandang diabetes yang telah mengalami penyulit dalam upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut. Upaya rehabilitasi pada pasien dilakukan sedini mungkin sebelum kecacatan menetap. Teman-teman, apa sih gejala diabetes mellitus itu? Beberapa gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 di antara lainnya itu sering merasa haus, frekuensi buang air kecil meningkat terutama pada malam hari, rasa lapar yang terus-menerus, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, lemas dan merasa lelah, pandangan yang kabur, luka yang lama sembuh, sering mengalami infeksi pada kulit saluran kemih, gusi atau vagina. Selanjutnya di sini ada faktor risiko diabetes. Tipe 1. Faktor riwayat keluarga atau keturunan, yaitu ketika seseorang akan lebih memiliki resiko terkena diabetes tipe 1 jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama karena berhubungan dengan gen tertentu. Faktor geografi, yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa seperti Irlandia dan Sardinia berisiko terkena diabetes tipe 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari sehingga akhirnya memicu penyakit autoimun. Selanjutnya di sini ada faktor usia. Penyakit ini paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4-7 tahun, kemudian pada anak-anak usia 10-14 tahun. Tipe 2. Berat badan berlebih atau obesitas, distribusi lemak perut yang tinggi, gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga, riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga. Usia di atas 45 tahun walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Kondisi prediabetes yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tapi tidak cukup tinggi untuk diklasifikasikan sebagai diabetes riwayat diabetes saat hamil. Selanjutnya di sini ada komplikasi diabetes baik diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Dapat menyebabkan komplikasi berupa kerusakan retina mata, kerusakan saraf, penyakit stroke dan jantung koroner, kerusakan ginjal, disfungsi seksual, keguguran, atau bayi lahir mati dari ibu yang mengidap diabetes. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.